Halo, perkenalkan nama saya Suelezar Lauli, saya dari SMP Negeri 15 Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun dalam video ini saya ingin menjelaskan refleksi dari lanjutan program BIMTEK Semangat Guru 2 yang berjudul Berpikir Kritis dan Penyelesaian Masalah. Adapun tujuan video yang saya buat kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas refleksi dari materi yang telah dipelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Selanjutnya, dalam melaksanakan refleksi ini, 3 pertanyaan yang mendasar adalah apa hal baru yang Anda pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah, kemudian bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih berpikir kritis, dan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar dalam menerapkan berpikir kritis. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Di sini saya dapat menjelaskan bahwa berpikir kritis adalah keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan suatu penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Kita ketahui bahwa konsep berpikir kritis adalah suatu hal yang sangat penting dalam dalam tercapainya pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian, dalam konsep berpikir kritis ini akan membantu di dalam menerapkan metode project based learning dan juga problem solving. Kemudian di dalam berpikir kritis, ya, ini akan membantu dalam melancarkan 5 langkah proses pelaksanaan problem solving, yaitu merumuskan masalah, alternatif solusi, menimbang alternatif, evaluasi solusi, dan yang terakhir adalah implementasi solusi. Dari kelima langkah ini perlu adanya yang namanya kemampuan dalam berpikir kritis. Dalam kemampuan berpikir kritis, ada 3 rutin pengembangan berpikir kritis. Yang pertama adalah menelusuri bukti, yang dimana kita akan diarahkan tentang bagaimana melihat fakta dan bagaimana melihat opini. Kemudian, bertanya terus. Semakin banyak bertanya, semakin mengetahui pertanyaan yang valid. Kemudian metakognisi, yang akan membawa kita berpikir tentang bagaimana kita berpikir. Dari ketiga hal ini akan membantu kita di dalam memutuskan atau menyimpulkan suatu permasalahan yang kita hadapi, sehingga segala keputusan dan kebijakan akan lebih baik lagi karena sudah tersaring dari hal-hal konsep berpikir kritis. Kemudian kita lanjut di pertanyaan yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih berpikir kritis? Di sini dalam lembar aksi 1 sangat bermanfaat bagi saya untuk menerapkan di dalam proses belajar mengajar karena akan membantu saya untuk meningkatkan hasil belajar yang berkualitas, membuka fakta dan opini lebih gampang, kemudian meningkatkan kemampuan saya dalam bertanya. Hal ini tidak gampang untuk diterapkan, namun kita perlu mencoba bertahap, ya, step by step sehingga menghasilkan sebuah kebiasaan. Dan ini juga nanti yang akan membantu di dalam proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar dalam menerapkan berpikir kritis? Di sini saya ingin menyampaikan pesannya adalah biasakan untuk terus menerapkan konsep berpikir kritis di dalam kelas dengan menelusuri bukti, bertanya terus, dan metakognisi. Kemudian selalu melakukan refleksi di setiap akhir proses pembelajaran. Kenapa saya ingin menjelaskan seperti itu? Karena tidak gampang untuk membangun konsep berpikir kritis pada anak, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa melatih diri sendiri dan juga kepada seluruh anak kita untuk bisa menerapkan konsep berpikir kritis di dalam setiap metode pembelajaran.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya berharap kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa bergabung dalam pelatihan Semangat Guru 2. Terima kasih.